Jadi tetangga kita walaupun dia tidak sholat, ketika dia membutuh dengan beras itu sedekahnya luar biasa. Sedekah untuk kita, asalkan dia muslim. Bahkan untuk orang non-muslim pun kalau dia membutuhkan dikasih juga. Apalagi yang muslim, walaupun dia tidak ibadah. Karena dia memang kekurangan. Maka kan yang sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada tetangga yang paling dekat, kerabat dekat. Itu yang paling utama sedekah itu. Bukan yang jauh-jauh dulu. Ya, kadang-kadang kita milih yang jauh kan, sementara yang tetangga kita dekat malah kita tidak tahu atau kita abaikan. Karena Nabi mengatakan tidak beriman kalian. Kalian tahu, kalian tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga kalian dalam keadaan kelaparan. Gitu. Tidak beriman kita. Yang jauh kita pikirkan, yang dekat malah kita abaikan. Makanya tadi bagilah porsinya. Ya. Walaupun dia misalnya, kita tahu nih dia ini jarang sholat nih. Siapa tahu ketika kita membagikan itu, ya, karena dia senang dengan kita, maka masukkan itu dakwahnya kan. Ya, mudah-mudahan dengan ini rajin ibadah ya. Diingatkan kita yang karena kita ngasih itu, kan dia mungkin ada terasa termakan budi gitu bahasanya. Sedikit banyak dia akan dengar omongan kita. Pasti itu, karena kita sering bantu dia, ya kan? Ajak dia nanti dalam kebaikan. Kenapa? Orang itu kan kadang-kadang kita nilai, dia tidak sholat tuh. Barangkali karena dia belum dapat sentuhan dari kita. Kita belum mendakwahkan ke dia. Ya kan? Maka dakwah pertama itu memang perut. Kalau perut kenyang tuh ajak kemanapun mau. Makanya kan berunding paling enak itu kan di meja makan. Betul lah? Nah, kalau sudah kenyang tuh mau berunding apapun enak. Tapi kalau lapar mana enak berunding? Bawaannya emosi. Kenapa lapar? Betul lah? Karena kan kondisi lapar itu kan orang pun bisa bikinnya pun jadi pendek. Orang bisa berbuat hal yang tidak baik. Ya kalau perutnya lapar. Makanya ada orang yang mencuri, ada orang merampok. Alasannya apa? Tidak makan, belum makan. Ya karena tadi imannya sedikit, agamanya kurang, maka pikirnya pendek. Tapi kalau beriman kan walaupun dia dalam keadaan lapar, tapi dia ingat, kalau maling itu berdosa gitu ya, mencuri itu berdosa. Ingat tetap, tapi karena kan dia ada iman. Nah. Ya. Benar. Cuman kan ada juga ada ulama yang bilang kalau bisa ternyata memang dikasih dia menjadi orang. Itu. Walaupun sebenarnya untuk porsi sebenarnya selama itu belum banyak dipikirkan karena selama ini kita nggak terlalu mikirin lingkungan, kalau dia lingkungan itu bagus. Ya, ini bagus. Perlu juga nih, perlu tahu. Iya, perlu tahu. Mudah-mudahan nanti bisa berapa kan? Iya. Cuman ya memang kalau kita dengar pada saat orang yang ngasih firman yang lagi sholat, otomatis dia akan jadi lagi berdana gitu. Iya benar. Cuman di satu sisi yang tadi itu, kadang-kadang memang ada kita lingkungan ada juga sampai kita memang kayaknya dia perlu ibadah. Tapi di satu sisi ya memang ibadahnya kurang. Itu ya. Mana sih sebenarnya angkuan itu gitu? Mana? Ya itu tadi kan sebenarnya kan kalau kita niat sedekah itu udah usah dipikirkan lagi sebenarnya. Ya mau, terserah mau, penting dah niat kita udah sampai itu. Ya, sama kayak kita ngasih pinggir jalan, yang anak-anak itu kan, yang minta-minta pinggir jalan, kasih ya udah kasih. Nggak usah pikir, nanti dibuatnya macam-macam. Kita bersangka baik aja, mudah-mudahan kita doakan dia dengan itu lebih baik lagi. Nah, tadi tangga kita tadi yang memang kita tahu dia memang jarang sholat nih, kita sentuh dia itu tugas kita dakwah tuh kan. Kayak antum punya power sebenarnya, ya kan? Tiap bulan ngasih, orang senang, akan mudah itu dia aja. Sebenarnya kan mudah, ngajak orang tuh kan gampang. Kenapa? Karena dia sudah merasa kita itu sudah peduli dengan dia, kan gampang sekali, betul lah. Kita ngasih deh. Jangankan itu, orang pemilu sekali cuma dikasih, nyoblos, ya kan? Nah,
Betul lah. Nanti pilih aku ya 100.000. Langsung milih. Nah, apalagi kita yang rutin ngasih, ya kan? Dan disitulah dakwah kita. Jadi dakwah itu tidak mesti ceramah gini. Justru yang kayak gitu lebih mantap lagi dengan tindakan langsung. Kalau saya pribadi cuma ngomong nih, ya kan? Cuma bicara. Belum bisa kayak antum, action, kasih bantuan. Saya bisa bantu tapi tidak sebanyak antum gitu ya. Nah, gini. Paling berapo cuma, ya kan? Nah, memang saya katakan tadi, apakah sama nilainya dengan untuk penghafalan? Sebenarnya sama saja, karena yang kita sedekah, ya kan, ya sama saja. Cuma tadi penggunaan orang itu yang berbeda. Yang satu untuk ibadah, dia rajin ibadah kan karena hafal Quran. Yang satu memang untuk menahan lapar dia tadi. Siapa yang Rasulullah mengatakan man nafasa tadi, kurbatan, ya. Siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya, maka Allah nanti akan menghilangkan kesulitan dia di hari kiamat. Nah, itu yang kita cari hadis tadi. Yang kita katakan. Kan dia kesulitan makan tuh. Ya kan? Karena dengan kita bantu itu, kesulitannya jadi hilang. Nanti Allah akan hilangkan kesulitan kita nanti di hari kiamat. Ini yang kita pikirkan, dia udah sholat, akhirnya tidak kita bantu. Dosa lah kita tahu dia susah. Itu, ya, berdosa kita. Tadi Nabi mengatakan, kamu tidur kenyang, tetangga kamu lapar. Ya kan? Tidak beriman kamu. Kamu mikirkan yang jauh, yang dekat itu, tidak kamu pikirkan. Nah, begitu. Mau dia bagaimanapun, ya dosa kita nanti. Kena dosanya. Maka jangan pernah memikirkan apa yang sudah kita berikan. Nah itu tadi takutnya ikhlasnya kurang pula nanti. Insya Allah ya. Penuntukannya tadi ya. Nah udah itu aja sesuai dengan porsi makan ya gitu. Kasih. Ya, tapi antum antar sendiri. Tetangga dekat ya misalnya. Yang memang susah. Antar sendiri, antum jangan nyuruh yang lain. Nah, antar sendiri, nah itu akan lebih mudah mengajaknya. Nah, asal tadi udah dikasih beras itu, antum datang ngasih, ya kan? Antum datang silaturahim, ajak ke masjid, ajak ke latim, itu gampang. Ada kajian nih, coba datang tuh, ada makannya juga, datang, cepat. Gimana? Iya, kadang kan gitu tuh. Iya, itu bonusnya sebenarnya. Kami di sini jadi nggak ada sama-sama itu bikin distribusi. Tapi ada satu hal yang itu kita ya tidak apa-apa. Maksudnya ya munculnya itu tidak perlu di depan kamera. Maksud saya itu antum tidak perlu nampak di kamera, enggak. Kan datang ke tetangga tidak perlu pakai kamera. Nah itu maksudnya. Nah kalau sudah tahu kan itu enak malah. Itu malah enak. Tapi bisa ini ada saatnya kita tuh mesti muncul, mesti datang. Ya, kalau zaman sekarang gitu, kata Gus Bah itu gitu. Ya, jadi kebaikan sekarang tuh masalah ikhlas dan ikhlas itu bukan urusan kita. Kita pun tidak bisa menerka-nerka hati orang. Wah ini tidak ikhlas aja, tidak tahu, tidak bisa. Tidak bisa. Justru kadang-kadang orang yang tidak mau diekspos itu belum tentu ikhlas. Hati-hati, sama seperti ini. Kenapa tidak sholat masjid? Aku takut nanti tidak ikhlas, takut riak. Itu yang riak itu. Gara-gara itu, gara-gara tidak muncul. Padahal kebaikan itu harus ditampakkan. Ada hal yang mesti ditampakkan. Ya, kenapa lagi zaman sekarang nih banyak di medsos kan yang buruk-buruk gitu, yang maksiat. Nah kebaikan harus mengimbangi itu. Masalah ikhlas ya
nafsi-nafsi lah, urusan masing-masing. Yang penting kita berusaha untuk terus melatih keikhlasan itu. Kalau ditampilkan ya buruk, tampil terus. Sementara yang maksiat dengan bangga orang menampilkannya di medsos itu, joget-joget. Masa kita yang baik-baik malah kita sembunyikan? Gitu. Ya. Makanya mengimbang. Zaman sekarang ini beda dengan dulu. Ya kan? Zaman sekarang ini apapun kebaikan itu mesti ditampakkan. Nah, iya kalau dia sering nampak saya muncul. Tidak masalah juga, bagus. Tapi ya sebutkan tadi. Iya begitu.